Halo cuy, selamat datang di channel Badai Pikiran. Siapa sih yang gak kenal dengan bakso? Saya yakin kalian udah pernah makan bakso. Bahkan Pak Prabowo sama Pak Jokowi pun pernah makan bakso ya kan? Hampir di setiap tempat di penjuru Indonesia selalu ada penjual bakso. Bakso memiliki ciri yang khas dari daerahnya masing-masing. Begitupun bakso bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, nama bakso bermacam-macam, seperti bakso urat, bakso telur, bakso ikan, bakso udang. Ada yang lebih unik lagi coy namanya, kayak bakso beranak, bakso lava, bakso mercon. Kalau di tempat kalian ada nggak nama bakso yang unik? Kalau ada, komen di bawah ya. Ternyata bakso bukan berasal dari Indonesia coy. Lah, terus dari mana bang? Ya, makanya ini mau dibahas. Nah, gimana kisah sejarahnya? Makanya tonton video ini sampai habis. Kata bakso sendiri terdiri dari dua kata. Dalam bahasa Hokkien, bak berarti babi, sedangkan so artinya makanan. Jadi, bakso adalah olahan makanan dari daging babi. Bakso yang berbahan utama daging giling ini telah ada sejak abad ke-17 di dinasti Ming, Tiongkok, sekitar tahun 1368 sampai 1644. Sejarah bakso bermula dari seorang pemuda bernama Meng Bo yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang sudah renta di daerah Fuzhou. Ibu Meng Bo sangat menyukai daging, tetapi karena usianya, ia pun kesulitan memakan menu kesukaannya tersebut. Sebagai anak yang berbakti, Meng Bo pun mencari cara untuk membuat daging yang bisa dikonsumsi ibunya. Suatu ketika, Meng Bo melihat tetangganya menumbuk beras ketan untuk dijadikan kue mochi. Nah, dari sinilah muncul sebuah ide. Meng Bo mengambil daging yang ada di dapur dan menumbuk daging tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan tetangganya dalam membuat mochi. Ia menumbuk daging dan membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil. Kemudian ia merebus adonan itu hingga tercium aroma daging yang lezat. Lalu ia memberi kaldu hangat pada bulatan daging tersebut. Meng Bo memberikan bakso itu kepada ibunya. Sang ibu pun merasa gembira karena tidak hanya mudah dimakan, tapi rasanya juga begitu lezat. Meng Bo sangat senang melihat ibunya dapat makan daging lagi. Nah, dari kisah inilah konon resep baksonya cepat menyebar ke seluruh kota Fuzhou. Akhirnya, penduduk berdatangan untuk belajar membuat bakso lezat pada Meng Bo. Nah, bagaimana sejarahnya bakso bisa masuk ke Indonesia? Tak pasti tahun berapa bakso masuk ke Indonesia. Namun yang pasti, bakso pertama di Indonesia dibawa oleh pedagang Tiongkok yang bermigrasi kala itu. Penamaan bakso sendiri merupakan bahasa Hokkien yang memiliki arti literal daging babi guling. Namun karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, bahan baku utama pembuatan bakso pun diganti menggunakan daging sapi. Bentuk dan penyajian bakso Nusantara pun diubah-ubah oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi menu yang sangat berbeda dari bakso asli asal Tiongkok. Di Tiongkok, bakso tidak disajikan dengan banyak kuah ataupun campuran lain. Jika di Indonesia, bakso disajikan dengan berbagai topping dan kuah yang banyak. Seiring berjalannya waktu, bakso di Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1970-an, bakso mulai banyak dikenal masyarakat, terutama dengan adanya pedagang kaki lima. Mereka menjual bakso dengan cara yang lebih sederhana dan praktis, serta dengan harga yang terjangkau. Ini membuat bakso menjadi makanan sehari-hari, bukan hanya untuk orang kaya saja. Akhirnya, setiap daerah di Indonesia juga mulai menciptakan variasi bakso mereka sendiri, seperti yang terkenal yaitu bakso Wonogiri. Nah, jadi begitulah sejarah terciptanya bakso coy. Kalian suka bakso apa? Bakso mercon, bakso beranak, atau bakso yang lain? Komen di bawah aja ya coy. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja dulu videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.